Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Akibat tidur dengan Nyai Blorong. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Hasto. Bagaimana tidak, dengan waktu kurang dari 30 menit, uang yang dibawanya sudah habis tak bersisa. Dia kesal karena tak bisa memenangkan perjudiannya. Pada akhirnya, dia menggebrak meja dan pergi ke sudut ruangan. Tak lama kemudian, datanglah seorang lelaki paruh baya. Dia melangkah mendekati Hasto. "Hei, lemes amat," tegur Budi, temannya Hasto. "Gimana gak lemes bang? Rumah sudah aku gadekan buat judi, malah kalah besar," jawab Hasto sambil mengacak-ngacak rambut klimisnya. "Apa? Kamu gila ya? Masa main judi sampai gade rumah? Kamu gak punya otak memang." Mendengar perkataan Budi, Hasto langsung melotot. "Sudahlah, mendingan kamu diam aja. Aku lagi gak pengen denger orang ceramah. Cukup istriku saja yang ceramah," jawab Hasto ketus kepada Budi. "Santai dong bro. Aku punya saran buat kamu. Bagaimana supaya kamu bisa mendapatkan uang buat main judi lagi?" kata Budi sambil nyengir kuda. "Wah, kamu serius? Bagaimana caranya?" "Ya istrimu, kamu sewakan ke Pak Barno. Nanti dia pasti bakal kasih kamu uang yang banyak. Istrimu kan cantik." "Waduh, kamu kalau memberi saran yang benar, masa menyuruhku menjual istriku sendiri? Itu lebih tidak punya otak dari gade rumah," saut Hasto agak tersinggung. "Ya itu terserah kamu. Yang penting aku sudah memberi saran buatmu. Aku pulang dulu. Istriku sudah menelpon dari tadi. Kamu pikir dulu saja tawaranku tadi. Nanti kalau sudah yakin, aku antar kamu ke rumahnya Pak Barno," ucap Budi sambil melambaikan tangan kepada Hasto. Akhirnya Hasto pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, dilihatnya Wati masih sibuk dengan tumpukan cucian baju tetangga. Rasa bersalah kembali menghantui pikiran Hasto melihat istrinya bekerja begitu keras. Namun lagi-lagi pikirannya sudah dibutakan oleh kebiasaan buruknya bermain judi. Wati ini adalah seorang istri yang setia dan rajin bekerja. Setiap harinya Wati berjualan nasi kuning di pagi hari, dan sepulang berjualan pun Wati masih sempat mengambil pekerjaan sampingan, yaitu menjadi buruh cuci untuk tetangganya. Wati memang pantang menyerah dalam mencari nafkah untuk keluarga. Namun berbanding terbalik dengan Hasto suaminya. Setiap hari kerjaannya hanya nongkrong dan berjudi. Hasto bahkan sampai mengutang pada rentenir untuk bermain judi. Semakin lama, kebiasaan buruknya semakin menjadi-jadi. Bahkan dia sampai menggadaikan surat rumahnya kepada rentenir. Hasto tergiur menjadi kaya raya tanpa bekerja. Makanya dia sangat berani menggadaikan rumah satu-satunya untuk bermain judi. Pikirnya nanti kalau menang dia juga yang senang. Batin Hasto tanpa berpikir bagaimana jadinya kalau dia sampai kalah berjudi. Maka dia dan istrinya akan menjadi gelandangan karena tidak lagi memiliki tempat tinggal. Berbekal keyakinannya itu, Hasto membawa uang hasil penggadian rumahnya ke tempat judi. Dan ternyata baru sekejap seluruh uangnya sudah ludes. Akhirnya terbersit pikiran untuk menyewakan istrinya kepada Pak Barno seperti apa yang disarankan Budi tadi. Ditetapnya Wati yang sibuk mencuci baju laundryan para tetangga. Setelah lama berpikir, akhirnya Hasto memutuskan untuk mengikuti saran Budi. Akhirnya Hasto pun menelpon Budi agar datang ke rumahnya.
Beberapa saat kemudian, Budi datang dengan mengendarai motor metiknya. Dengan senyum nyengir ala kuda, Budi menghampiri Hasto yang duduk di teras. "Ayo berangkat," kata Budi sambil menyalakan motornya. Mereka menuju rumah Pak Barno. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit, mereka sampai di depan rumah besar yang bagi Hasto tampak seperti istana. Pintu rumahnya saja sangat besar dan indah, dengan ukiran-ukiran yang dibuat oleh seniman ukir ternama. Setelah dibukakan pagar oleh satpam, mereka dipersilahkan masuk. Seorang wanita paruh baya keluar menanyai maksud kedatangan mereka. "Oh, Pak Budi toh, juragan ada di dalam kok, Pak. Silakan masuk." Setelah dipersilakan masuk, mereka duduk di sofa ruang tamu. Hasto menatap kagum pada isi rumah Juragan Barno. Banyak barang mewah yang pastinya sangat mahal, seperti Gucci dinasti Ming yang harganya tak masuk akal untuk orang miskin seperti dia. Kemudian seorang pria paruh baya terlihat menuruni anak tangga. Ya, dialah Pak Barno. Dia usianya yang hampir mencapai setengah abad. Pak Barno masih terlihat muda dan tampan. Badan atletisnya didapat karena dia selalu rajin nge-gym setiap hari dan mengkonsumsi suplemen khusus. "Kau datang bersama siapa, Budi?" tanya Pak Barno sambil memandang sekilas pada Hasto. "Ini Hasto, juragan, tetangga saya di kampung. Maksud kedatangan kami ke sini untuk meminta tolong pada juragan." "Oh, kau mau bantu apa?" "Begini juragan, teman saya ini terlilit hutang pada rentenir. Dia ingin mengambil kembali surat tanahnya yang dia gade pada rentenir itu. Lalu apa keuntungan yang akan kudapat dengan membantunya dan apa jaminannya?" "Begini juragan, teman saya yang bernama Hasto ini ingin menyewakan istrinya kepada juragan." Setelah berbincang lama dan nego hargawati pada Pak Barno, Hasto dan Budi pun pergi ke rumah juragan Emil untuk membayar hutang dan mengambil sertifikat rumah yang dia gadekan. Hasto mendapat uang lebih untuk membelikan pakaian Wati dan beberapa keperluan lain agar Wati tampil mempesona besok. Sedangkan Budi juga turut mendapatkan komisi dari Pak Barno, karena Budilah yang memang ditugaskan mencari wanita muda cantik yang akan dijadikan wanita penghibur di bisnis prostitusi Pak Barno. Pagi itu Wati sudah terlihat cantik dengan balutan dress seksi warna maron. Polesan make up juga membuat keayuan wanita itu semakin terpancar. Hasto tercengang melihat Wati saat dia melangkah keluar dari dalam kamar. "Kamu cantik sekali, Dek." "Makasih, Mas." Ucapan Hasto membuat Wati tersipu malu. Sebuah mobil berhenti di depan pagar bambu rumah Hasto. Melihat supir Pak Barno datang, Hasto segera mengajak Wati masuk dan berangkat. Selama perjalanan, Hasto lebih banyak termenung. Beda dengan Wati yang riang gembira karena merasa senang diajak pergi oleh Hasto. Wati tidak tahu kalau sebuah petaka telah menunggunya. Tak lama kemudian, mobil yang ditumpangi oleh Hasto dan Wati memasuki halaman villa. "Akhirnya kamu datang juga, Hasto," seru Pak Barno kepada Hasto. "Ya Pak, maaf tadi macet soalnya." "Yaudah, gak apa-apa." "Oh ya Wati, perkenalkan, ini Pak Barno. Ini majikan Mas. Beliau juga pemilik villa ini," kata Hasto mengenalkan Pak Barno kepada Wati. Kemudian Wati dan Pak Barno saling berjabat tangan. Namun Wati merasa sedikit aneh karena Pak Barno melihatnya dengan tatapan lain dan juga mengelus tangannya saat berjabat tangan. Namun Wati tetap mencoba positive thinking dan mengira Pak Barno tidak sengaja. Tak lama kemudian, ada pembantu yang membawakan minuman, 2 gelas kopi dan segelas sirup untuk Wati. "Mari silakan diminum dulu," kata Pak Barno kepada Wati dan Hasto. Wati merasa heran karena kata suaminya, mereka diundang ke villa karena ada pesta. Pak Barno mengundang semua anak buahnya.
Namun sampai lebih 30 menit, belum ada orang lain yang datang. Sirup yang disuguhkan pun sudah habis tandas. Wati yang penasaran pun bertanya kepada suaminya dengan berbisik lirih. "Mas, kok tamu yang lain belum pada datang sih?" "Sabar sayang, mungkin mereka masih kena macet. Ini kan musim liburan, jalan ke villa pasti macet." Pak Barno yang melihat gelagat aneh pada Wati hanya tersenyum simpul. Pak Barno kemudian memberikan kode kepada Hasto untuk mengikutinya. Hasto yang paham pun mengangguk. "Sebentar ya sayang, Mas ada yang mau dibicarakan dengan Pak Barno?" "Iya Mas," jawab Wati singkat tanpa curiga sedikit pun. Sampai di dapur, Pak Barno berkata kepada Hasto, "Hasto, lebih baik kamu pulang. Buatlah alasan kepada istrimu kalau kamu akan keluar mengambil sesuatu yang ketinggalan atau menjemput rekanmu yang lagi nyasar," ujar Pak Barno. "Tapi Pak, kapan Wati akan dikembalikan? Tolong jangan sakiti Wati ya Pak. Saya mohon," ujar Hasto sambil memelas kepada Pak Barno. "Tenang Hasto, aku tidak akan menyakiti istrimu. Oh ya, ini ada tambahan ongkos buat kamu pulang pakai taksi." Pak Barno mengeluarkan 10 lembar uang merah dari sakunya. Hasto awalnya enggan menerimanya, karena dia tahu semakin banyak dia menerima uang dari Pak Barno, maka Wati akan semakin lama dalam cengkramannya. Namun apa mau dikata, orang berkata uang bukan segalanya, namun segala sesuatu membutuhkan uang. Akhirnya Hasto menerima uang itu dan memasukkan ke saku celananya. Kemudian saat kembali ke ruang tamu, Wati sudah tidak sadarkan diri di sofa. Pak Barno yang melihatnya pun tersenyum sumringah. Kemudian dia memerintahkan Hasto segera pulang. Sedangkan Wati digotong oleh satpam villa dan supir pribadi Pak Barno ke dalam kamar kedap suara di lantai 2. Setelah satpam dan supirnya membaringkan Wati di ranjang, Pak Barno menyuruh mereka semua keluar. Beberapa saat kemudian, Wati pun tersadar dari pingsannya. Dia sangat terkejut sekali ketika mendapati dirinya berada di dalam kamar bersama Pak Barno. "Loh, Pak, saya kok ada di sini?" tanya Wati keheranan. Dengan tersenyum menyeringai, Pak Barno pun menjawab, "Perlu kamu ketahui, Wati, suamimu telah menyewakan dirimu padaku untuk dijadikan wanita penghibur selama 3 bulan. Suamimu itu telah kalah judi, dan sertifikat rumahnya gadekan kepada Pak Emil. Dan uang dari menggadekan rumahmu itu sudah ludes di meja judi. Sekarang dia butuh uang untuk menebus sertifikat rumahmu dengan cara menyewakanmu kepadaku. Jadi kamu harus bekerja di sini sebagai wanita penghibur selama 3 bulan. Mendengar hal itu, Wati langsung berteriak kalau dia tidak mau. Namun percuma saja, karena Pak Barno langsung pergi dan mengunci kamar itu. Wati pun menangis dan hatinya hancur. Dia sendiri sebenarnya menyadari kalau kelakuan suaminya selama ini memang sangat keterlaluan. Namun dirinya tidak menyangka jika suaminya setega itu menyewakan dirinya untuk dijadikan wanita penghibur di rumah bordilnya Pak Barno. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pintu diketuk. Wati kebingungan, dibuka atau tidak pintunya. Karena pintu tidak kunjung dibuka, akhirnya orang yang mengetuk pintu itu membuka sendiri pintunya. Terlihat seorang pemuda tampan memasuki kamar tersebut. Pemuda itu sangat heran melihat di dalam kamar ada wanita yang sedang menangis. Mungkin dalam hati pemuda itu, biasanya di tempat seperti ini yang ada adalah seorang wanita yang akan melayani dan merayu tamunya. Namun, kenapa kok malah ada wanita menangis? Ketika lelaki itu mendekat, Wati langsung menjauh dan berteriak, "Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku." Pemuda itu pun langsung berkata, "Tenang, tenang Mbak. Aku datang ke sini tidak untuk berbuat seperti itu." Sejenak Wati terdiam. Namun kemudian dia bertanya, "Lantas, mau apa Anda kemari? Bukankah semua lelaki yang mau ke sini akan berbuat seperti itu?" Kemudian lelaki itu memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Handoko.
Ternyata Handoko ini seorang konten kreator yang kebetulan sedang membuat konten tentang wanita malam. Jadi untuk mendapatkan bahan dan referensi, dia harus masuk ke dunia malam untuk mewawancarai para wanita penghibur. Namun walaupun hanya mewawancarai, Handoko tetap membayar tarif dari wanita malam itu sesuai tarif pada umumnya. Setelah menjelaskan siapa dirinya dan apa tujuannya, Handoko balik bertanya kepada Wati, kenapa dirinya tidak seperti wanita-wanita malam lainnya. Kemudian Wati pun menjelaskan semua permasalahan dirinya, mulai dari suaminya yang suka judi, dan selama ini justru dia yang menjadi tulang punggung mencari nafkah keluarganya. Bahkan sampai suaminya kalah judi dan menyewakan dirinya untuk membayar hutang dan menebus rumah yang digadaikan. Mendengar penjelasan Wati, Handoko pun menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, kok ada ya lelaki seperti itu? Dia itu benar-benar binatang, bukan manusia, kata Handoko dengan geram. Mendengar hal itu, Wati hanya bisa menangis. Melihat Wati menangis, Handoko pun merasa kasihan. Kemudian dia bertanya, sejak kapan Wati berada di sini? Saya baru kali ini, Mas, berada di sini. Suami saya baru saja pulang dan ternyata saya ditinggal di sini untuk dijadikan wanita penghibur. Padahal awalnya dia mengatakan kalau saya diajak ke sini karena ada pesta di rumah majikannya, kata Wati dengan nada memelas. Karena Wati bukan wanita penghibur, Handoko merasa dirinya tidak bisa mewawancarai Wati. Dia berniat mencari wanita penghibur yang lain sebagai narasumber. Melihat Handoko akan pergi, Wati pun berkata dengan menghibah-hibah, tolong saya, Mas, tolong keluarkan saya dari sini. Saya lebih baik mati daripada dijadikan wanita penghibur, Mas, kata Wati memelas. Akhirnya Handoko pun tidak tega melihat apa yang terjadi pada wanita di depannya itu. Baiklah, Mbak, saya akan menolong Mbak keluar dari sini. Nanti saya akan booking Mbak untuk semalam suntuk dan akan saya ajak keluar dengan alasan jalan-jalan. Jadi kalau Mbaknya ditanya para pegawai rumah bordil ini, jawab saja kalau kita akan check-in di rumah saya. Wati pun menuruti semua yang dikatakan oleh Handoko. Handoko pun membayar pada kasir untuk tarif 1 malam supaya bisa mengajak Wati keluar. Setelah berhasil keluar dari tempat itu, Handoko dan Wati menuju ke suatu tempat. Sampai di sebuah rumah, Handoko menghentikan mobilnya dan mempersilahkan Wati masuk. Ini rumah siapa, Mas? Tanya Wati. Ini rumahku, kamu menginap saja di sini untuk sementara waktu, kata Handoko menawarkan bantuannya. Waduh, Mas, nanti istri sampean marah bagaimana? Tanya Wati agak ragu-ragu. Sejenak Handoko terdiam dan sambil menunduk dia berkata, istri saya sudah meninggal, Mbak, jawab Handoko. Oh, maaf, Mas, tanya Wati merasa bersalah dengan pertanyaannya tadi. Oh, tidak apa-apa, Mbak, santai saja, kata Handoko berusaha mencairkan suasana. Di rumah ini saya tinggal sendirian, jadi Mbaknya menginap di sini saja. Sampai tidak perlu khawatir, Mbak, saya bisa menjaga diri. Waduh, makasih sekali, Mas. Tapi ngomong-ngomong, anak Mas Handoko kemana kok Mas Handoko tinggal sendirian? Kembali Handoko terdiam sejenak mendengar pertanyaan Wati. Kemudian dengan raut wajah sedih, Handoko menjawab, begini, Mbak, istri saya itu meninggal waktu melahirkan anak pertama saya. Dan ternyata anak saya juga nyawanya tidak tertolong. Mendengar jawaban Handoko, Wati pun langsung menutup mulutnya karena terkejut. Kemudian dia menepuk jidatnya. Waduh, maaf sekali, Mas, aku tidak tahu, maaf ya, Mas, dengan pertanyaanku yang aneh-aneh. Melihat tingkah laku Wati, Handoko hanya tersenyum. Kemudian mempersilahkan Wati masuk ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Pak Barno sangat marah di depan rumahnya. Lelaki itu sangat marah karena mendapati Wati sudah melarikan diri. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk meminta uang yang telah dia berikan kepada Hasto. Cepat,
kalian cari Hasto dan minta uang yang telah aku berikan padanya." Di lain tempat, terlihat Hasto sedang duduk termenung di rumahnya. Dia benar-benar pusing, karena uang pemberian Pak Barno ternyata sudah habis di meja judi. Beberapa saat kemudian terdengar HP-nya berdering, dan setelah diangkat ternyata Budi yang menelponnya. Hasto, gawat Has, istrimu melarikan diri dan Pak Barno sangat marah sekali. Para anak buahnya sedang menuju ke tempatmu untuk meminta kembali uang yang telah diberikan kepadamu." Mendengar apa yang dikatakan Budi, Hasto pun sangat terkejut. "Terus sekarang Wati ada di mana?" tanya Hasto. "Ya mana aku tahu, aku kira dia pulang ke rumahmu," jawab Budi dengan nada tinggi. Hasto pun langsung menyaut, "Tidak Bud, aku terakhir bertemu Wati ya di rumahnya Pak Barno beberapa hari yang lalu. Setelah itu, aku kira dia sedang bekerja di rumah bordelnya Pak Barno." Dalam telepon terdengar kalau Budi benar-benar sangat marah, karena gara-gara masalah ini, dia benar-benar dimarahi Pak Barno habis-habisan. Tiba-tiba Hasto mendengar ada 4 orang tinggi besar mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan rumahnya. Melihat hal itu, Hasto pun langsung masuk ke rumahnya. Dan dia melarikan diri lewat belakang rumah dan langsung turun ke sungai. Dia lari sekencang-kencangnya di sepanjang tepi sungai. Setelah kelelahan, dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Waduh, bagaimana ini? Wati melarikan diri dan uang sudah habis. Bisa-bisa aku dicincang oleh anak buahnya Pak Barno, kata Hasto dalam hatinya yang dipenuhi dengan ketakutan. Kembali dia mengambil HP-nya dan dia menghubungi Budi lagi. "Waduh Bud, bagaimana ini? Tolong aku Bud, aku harus bagaimana ini?" Di dalam telepon terdengar Budi sepertinya masih marah-marah dengan Hasto. Mendengar Budi marah-marah, Hasto pun langsung membentak Budi. "Sudahlah Bud, jangan marah-marah terus. Aku butuh solusi. Bagaimana ini? Ini semua kan juga gara-gara kamu. Tolong akulah Bud," kata Hasto memelas. Akhirnya Budi kembali memberikan solusi yang lebih gila lagi dari saran-saran dia sebelumnya. Budi menyarankan kepada Hasto agar menempuh ritual pesugihan supaya dia bisa terlepas dari masalah keuangannya. Karena Hasto merasa sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya Hasto pun menuruti kata-kata Budi. Lah terus pesugihan apa Bud? Begini Has, kamu datangi saja seorang kakek tua yang bernama Mbah Sumadi. Nanti alamatnya aku tuliskan di WA. Kamu datangi orang itu dan kamu minta petunjuknya. Beberapa saat kemudian, HP Hasto berdering dan ternyata terlihat pesan dari Budi yang berisi alamatnya Mbah Sumadi. Ternyata rumah Mbah Sumadi itu berada di kampung sebelah. Jika ditempuh dengan sepeda motor mungkin memang agak jauh. Namun, jika ditempuh dengan jalan pintas lewat sungai, maka dengan jalan kaki pun tidak butuh waktu lama, Budi sudah sampai di rumah Mbah Sumadi. Sampai di rumahnya Mbah Sumadi, Hasto pun menceritakan semua permasalahannya. Sampai akhirnya dia juga memberitahukan kepada Mbah Sumadi kalau dia sampai di tempat ini atas sarannya Budi. "Oh, Budi bocah bandel itu ya? Dia itu masih keponakanku. Sejak kecil memang suka bikin masalah. Ya sudah, malam ini kamu menginap di sini saja. Nanti tengah malam akan kita mulai ritualnya." Ternyata pesugihan yang diikuti Hasto ini adalah pesugihan Nyai Blorong. Di tengah malam, ritual pun dimulai. Hasto pun dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Dan kemudian disuruh tidur di alas batu besar yang menyerupai altar. Dalam tidurnya, Hasto bermimpi bertemu seorang wanita cantik yang tidak lain adalah Nyai Blorong. "Kamu sekarang adalah suamiku. Mulai saat ini engkau sudah terikat janji," kata Nyai Blorong kepada Hasto. Tiba-tiba Hasto langsung terbangun dari tidurnya dan di sampingnya terlihat Mbah Sumadi sedang bersemedi. Selesai bersemedi,
Mbah Sumadi langsung bertanya kepada Hasto, "Apa dirimu sudah bermimpi didatangi Nyai Blorong?" Hasto pun menjawab, "Iya Mbah, dia berkata kalau mulai sekarang aku adalah suaminya dan terikat janji padanya." "Maksudnya bagaimana ini Mbah?" Mendengar apa yang dikatakan Hasto, Mbah Sumadi pun manggut-manggut. Kemudian dia berkata, "Berarti sekarang engkau sudah resmi diterima di ritual pesugihan ini. Setiap malam bulan purnama, engkau harus mempersiapkan kamar untuk melakukan hubungan dengan Nyai Blorong. Namun, perlu engkau ketahui, dalam melakukan hubungan dengan Nyai Blorong ini, jangan sampai ada orang yang melihatnya. Karena jika sampai terlihat oleh orang lain, maka Nyai Blorong akan marah dan wujudnya berubah menjadi ular dan akan membunuhmu." Mengenai terikat dengan perjanjian itu maksudnya adalah kamu mempunyai kewajiban untuk mempersembahkan tumbal dari keluargamu. Sejenak Hasto agak bingung. "Begini Mbah, saya ini belum mempunyai anak. Saya hanya mempunyai seorang istri. Apakah istri saya itu yang akan menjadi tumbal?" Mbah Sumadi pun kemudian menjawab, "Ya, benar. Berarti engkau harus menumbalkan istrimu agar engkau bisa berhasil dalam ritual pesugihan ini." Hasto sempat agak bingung dengan masalah tumbal ini, karena dia masih sangat mencintai Wati. Namun kemudian dia berpikir, "Tapi seandainya aku kaya raya dan punya banyak uang, pasti aku bisa dengan mudah mencari istri yang lain yang lebih cantik dari Wati." Setelah berpikir seperti itu, Hasto pun berkata, "Ya Mbah, aku sanggup dengan semua persyaratan itu." Tepat di malam bulan purnama, Hasto pun diam-diam pulang ke rumahnya. Dengan mengendap-endap, lelaki itu masuk ke rumahnya berharap tidak ada seorang pun yang tahu. Karena jika ada yang tahu, Hasto takut ada yang akan bilang kepada anak buahnya Pak Barno. Begitu masuk ke dalam rumah, Hasto pun langsung mengunci pintu dan dia mengintip lewat jendela. Dia ingin memastikan siapa tahu ada yang membuntutinya. Setelah dirasa semua aman, Hasto pun mulai merasa tenang dan mempersiapkan semua barang-barang untuk ritual bertemu Nyai Blorong. Namun ternyata Hasto keliru. Di seberang jalan, tepatnya di balik sebuah pohon besar, ternyata ada sepasang mata yang mengawasi. Ternyata dia adalah salah satu anak buah Pak Barno. Ternyata selama ini Pak Barno menyuruh anak buahnya satu persatu bergantian setiap saat untuk mengawasi rumah Hasto. Menjelang tengah malam, di tengah Hasto sedang bersemedi, tiba-tiba dia mendengar suara gemerincing kereta kuda. Hasto pun langsung berdiri dan berjalan menuju pintu rumahnya begitu mendengar ada seseorang mengetuk pintu. Begitu pintu terbuka, terlihatlah seorang wanita cantik memakai pakaian adat Jawa dan di kepalanya ada mahkota berbentuk ular. Sosok wanita cantik ini tersenyum kepada Hasto dan mereka pun berniat akan melakukan hubungan suami istri. Di tengah-tengah Hasto melakukan hubungan dengan Nyai Blorong, tiba-tiba terdengar suara pintu didobrak. Hasto sangat terkejut sekali ketika melihat 4 orang tinggi besar yang merupakan anak buah Pak Barno sudah mengepung dirinya dengan Nyai Blorong. Nyai Blorong pun terlihat sangat marah. Kedua matanya langsung warnanya berubah menjadi merah menyala seperti api. Dan tiba-tiba wujudnya langsung berubah menjadi ular yang sangat besar yang langsung melilit tubuh Hasto hingga tulangnya remuk. Para anak buah Pak Barno pun langsung kabur berlarian ketakutan. Dan malam itu juga Hasto langsung menemui ajalnya. Hasto, suami yang tidak tahu diri yang sudah dianugerahi istri yang cantik dan setia itu, telah berpindah halam akibat keserakahannya akan harta.
Para anak buah Pak Barno yang kabur tadi langsung menceritakan kepada majikannya apa yang baru saja mereka alami. Pada awalnya Pak Barno tidak percaya. Namun karena yang menyaksikan lebih dari satu orang, apalagi ketika keesokan paginya terdengar speaker masjid mengumumkan kematian Hasto, akhirnya Pak Barno pun percaya dengan kata-kata anak buahnya. Mau tidak mau dia harus merelakan uangnya yang sudah dibawa oleh Hasto. Pak Barno benar-benar geram. Selain uangnya tidak kembali, ternyata Wati juga tidak jelas di mana rimbanya. Di malam bulan purnama berikutnya, ternyata Nyai Blorong masih mencari keempat anak buahnya Pak Barno. Hal ini dikarenakan mereka sudah menyaksikan hubungan siluman ular ini dengan Hasto. Dan bagi siapapun yang sudah menyaksikan dirinya sedang berhubungan badan, maka akibatnya adalah kematian. Namun naasnya, ular besar penjelmaan Nyai Blorong ini menyerang keempat orang tersebut di saat mereka sedang berkumpul dengan Pak Barno. Semua orang yang ada di ruangan tersebut ternyata tidak ada yang dibiarkan hidup oleh Nyai Blorong. Pak Barno dan seorang wanita penghibur yang tidak tahu apa-apa, akhirnya mereka ikut menjadi korban keganasan Nyai Blorong yang sebenarnya hanya mengincar keempat anak buahnya itu. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang wanita dan seorang pria sedang berziarah di makamnya Hasto. Ternyata mereka adalah Handoko dan Wati. Handoko dan Wati sudah menjadi sepasang suami istri. Ternyata segala kesulitan dan mara bahaya yang dihadapi Wati selama ini mungkin adalah salah satu jalan agar dirinya terlepas dari kebiadaban Hasto. Dan mungkin juga itu adalah sebuah jalan yang akan mempertemukan dia dengan Handoko, seorang pemuda tampan yang mau mencintai dirinya dengan tulus dan berusaha menjaga dan membahagiakannya. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.